Suara hati. Renungan kita hari ini. Topik: ketaatan adalah kunci kesuksesan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudaraku, nas hari ini mengajarkan kepada kita merenungkan keberadaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus saat melakukan pelayanan, mulanya ditolak oleh kalangan saudara-saudaranya dan ahli Taurat atau kaum Farisi. Kehadiran dan kewibawaannya sebagai Allah pada saat itu belum mendapat tempat di hati mereka. Misi awal Yesus mulanya, di tengah orang terdekatnya masih menghadapi tantangan. Rupanya Tuhan Yesus, di kampung halamannya di Nazaret, hanya dikenal sebagai anak tukang kayu dan saudara-saudaranya mereka kenal. Hal ini mereka utarakan ketika Tuhan Yesus mulai mengajar di Bait Allah dan banyak jemaat takjub mendengarnya. Tetapi, mereka justru bertanya, bagaimana Yesus ini memperoleh kemampuan itu dan dari mana dia belajar mengadakan mujizat. Dalam pelayanan awalnya, Tuhan Yesus dinilai secara keduniaan, bukan secara rohani. Demikianlah dunia, selalu memandang kita dengan kacamata dunia. Kehadiran Tuhan di dunia ini, orang lupa karena latar belakang kelahirannya. Atas penolakan di awal pelayanannya, maka Tuhan mulai merancang model pelayanan dengan mendidik para muridnya. Dalam mendidik murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengenalkan tantangan dan cobaan-cobaan. Para pengikutnya diajak menapaki jalan susah dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Kesulitan diperkenalkannya sebagai keniscayaan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus dan ketekunan menghadapi aneka masalah akan menjadikan mereka sebagai murid yang dikasihinya. Saudaraku, pada masa kini, kita kerap kali menghindari berbagi tantangan dan menolaknya bila perlu jangan ada kesusahan. Kesulitan dan cobaan hanya dipandang sebagai penghambat tujuan semata. Sebaliknya, kemudahan dan kesenangan kita pakai sebagai syarat dalam mencapai tujuan hidup. Padahal segala sesuatu yang bernilai biasanya sangat sulit diraih. Tetapi cita-cita yang luhur biasanya menuntut kerja keras, daya juang yang tinggi, dan daya tahan yang kuat dalam meraihnya. Dengan cara demikian, kita akan menghargai usaha yang kita raih daripada hasil usaha yang gampang diperoleh. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah teladan kita di saat kita menderita. Ia bukan saja mengalami tantangan dari kalangan sanak kerabatnya, tetapi juga dari orang-orang Farisi yang menganggap dirinya sebagai ahli Taurat. Tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus dalam memberitakan kabar baik hingga menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Jalan penderitaan salib itu, Tuhan Yesus penuhi untuk membuktikan kesetiaan kepada Bapanya dan kecintaannya kepada manusia. Saudaraku, marilah kita hidup berdampingan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Kita yakin betul bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki tantangan hidup. Pasti kita punya tantangan hidup secara pribadi dan tantangan itu pasti berbeda pula. Dekatlah bersama Tuhan kita dalam menjalani hidup ini sesuai arahan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus ketika menghadapi tantangan di Nazaret dalam pelayanannya. Maka, Tuhan Yesus mengarahkan pada murid untuk melakukan pelayanan keluar Nazaret dengan berpasangan. Bila ada yang menolak, maka hempaskan debu kaki, dan pergilah ke daerah lain. Itulah cara Tuhan dalam menghadapi tantangan.
Artinya, Tuhan akan membuka cara lain bagi kita bila kita sedang menghadapi tantangan, asalkan kita bersama Tuhan. Sekarang saudaraku, mari katakanlah, "Ya Roh Kudus, ajarilah aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, walaupun aku harus berhadapan dengan segala macam tantangan." Amin. Topik doa kita hari ini, kepada calon pendeta atau calon pelayan Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan pelayanan firman. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.